siang pemirsa, dengan saya Wafa Anissa. Siang ini saya akan menginformasikan beberapa berita yang telah dirangkum dari sumber terpercaya. Berita pertama tentang pro kontra pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dikarenakan saat ini terdapat virus COVID-19, maka pemerintah menganjurkan untuk melakukan aktivitas di dalam rumah agar dapat menghindari penyebaran virus. Maka kegiatan pembelajaran yang tadinya di sekolah pun harus diadakan secara online dari rumah masing-masing. Sebenarnya, pendidikan secara online terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita bahas kekurangannya, yaitu sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Lalu, bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Terakhir, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar, serta lainnya. Kemudian, kelebihannya adalah waktu dan tempat lebih efektif. Lalu, siswa bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet dan menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gadget dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif dan mencerdaskan. Karena kelebihan dan kekurangan tersebut, maka pembelajaran dari rumah dapat tetap efektif jika siswa di rumah tetap fokus belajar dan tidak menyalahgunakan internet sebagai media mencontek, tetapi untuk mencari informasi pembelajaran. Sekian informasi pertama. Lanjut berita kedua, yaitu tentang emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia, terutama masalah emansipasi wanita. Kali ini kita akan bicara tentang salah satu wanita hebat yang menjunjung tinggi emansipasi wanita. Dia adalah KD atau Krisdayanti. Beliau adalah artis yang menjunjung tinggi emansipasi wanita. Bagi KD, emansipasi wanita bukan berarti persamaan derajat secara buta. Mari kita wawancarai Krisdayanti. Selamat pagi Krisdayanti, langsung ke pertanyaan. Pertama, apakah dalam hal karir wanita harus sejajar dengan laki-laki? Perempuan kan sebetulnya dia bisa bekerja keras, tapi dia juga bisa menikmati dari hasil kerja kerasnya. Buat saya, untuk apa dia mencapai sebuah gelar, tapi dia dalam kehidupannya dia merasa kesepian, dia merasa tidak bahagia gitu. Jadi lebih baik saya tahu Tuhan kan memang menciptakan kita untuk hidup di dunia. Jadi kita maksimalkan segala sesuatu di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Memang tidak juga semua lurus ya, kadang ya roda berputar, kita ada di atas, kita ada di bawah, up and down, tapi bagaimana kita bangkit setelah keterpurukan itu yang lebih penting buat kita mengartikan hidup kita gitu. Ya buat saya kita maksimalkanlah semampu kita untuk bisa menjadi pendamping yang baik, istri yang bisa ikhlas dan tulus mencintai suami, pun sebaliknya, dan juga menjadi ibu yang baik ya. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana KD menjaga kebugaran dan kecantikan sebagai wanita karir? Sebetulnya metode-metode kesehatan yang bisa membuat wanita bisa tampil lebih percaya diri ya. Artinya banyak cara yang harus dicermati, karena banyaknya tawaran-tawaran yang iklan untuk membuat wanita jadi lebih cantik. Buat saya yang terlalu banyak iklannya itu yang bohong justru. Jadi saya percaya bahwa kadang kesehatan dalam diri kita yang terpenting, itu yang harus kita maksimalkan. Artinya kita tidur cukup, bagaimana lifestyle kita, bagaimana kita bagaimana asupan gizi dan makanan kita, bagaimana kita menjadikan olahraga itu sebagai lifestyle dan gaya hidup kita gitu. Jadi nggak begadang, nggak merokok. Nah itu yang membuat sebetulnya awal dari kecantikan itu bermuara gitu. Kalau masalah operasi plastik, botox, mau apa, stem cell dan lain-lain, facelift itu penunjang gitu. Dan itu bonus gitu. Buat saya sih itu. Insya Allah bulan November album saya akan kembali hadir ya, mudah-mudahan lah tidak mengurangi rasa semangat dan optimisme saya sebagai seniman musik, tapi yang jelas karya saya yakin itu akan tetap ditunggu, yang mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ketiga, merasa kurang bebaskah karena sekarang Raul mewajibkan KD mengurus anak-anak?
Raul, yang terpenting pokoknya saya jaga anak-anak, ya lahir batin ya semuanya, karena Raul kan memang juga banyak state di diri, mengingat pekerjaannya dia perlu konsentrasi dan butuh perjuangan dalam tiap pekerjaannya, yang membuat dia akhirnya harus bolak-balik Jakarta Dili. Jadi dia sudah menaruh kepercayaan besar di di diri saya, bahwa saya harus jaga Amora dan Kellen, dan saya juga tetap mengawasi anak saya Aurel dan Azriel walaupun mereka tinggal bersama ayahnya. Oke, jadi sebenarnya menurut biologi, wanita itu sosok yang kuat karena banyak hal yang harus diurus oleh seorang wanita. Sekian berita hari ini, jangan lupa terapkan 3M dan tetap di rumah agar terhindar dari virus. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kembali.